Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah berikan kesempatan kita mengikuti ta'lim kajian tafsir di hari yang ke-14 bulan Ramadan. Semoga puasa kita, amal ketaatan dan kebaikan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca surah Ali Imran ayat yang ke-56 sampai 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, kita masih dalam surah Ali Imran yang masih berbicara tentang Nabi mulia, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Penjelasan tentang Nabi Isa alaihi salam ini sangat detail dalam Al-Quranul Karim, wabil khusus dalam surah Ali Imran ini. Karena sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam dikatakan pada ayat sebelumnya bahwa beliau adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, memberikan peringatan, kabar gembira kepada Bani Israel, yang kemudian ditentang, yang kemudian berusaha untuk dibinasakan, untuk dibunuh. Lalu kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit agar Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan Nabiullah Isa yang nanti di akhir zaman beliau akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala
menegakkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penentangan-penentangan pada beliau inilah yang kemudian pada ayat yang ke-56 ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina kafaru. Maka adapun orang-orang yang kafir yang menentang tentang kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihi salam, ya, yang kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensinya? Fa'u'adzibuhum adzaban syadida, maka kami akan azab mereka dengan azab yang dahsyat, yang pedih, yang besar di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan orang-orang yang menolong. Kata kafaru di sini menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kafaru berasal dari kata kafaro yang maknanya tertutup atau menutupi. Fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang tertutup imannya, tertutup hatinya, tertutup akal sehatnya, yang kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang rasulnya, maka dia akan diazab dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kenapa di dunia? Bentuknya seperti apa? Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk siksa Allah Subhanahu wa taala? Bisa berupa fisik, bisa juga non fisik. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi, kita buka Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-An'am, masih surah Al-An'am ayat 125. Surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki memberikan petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya. Wa may yurid ayyudillahu, dan siapa saja yang Allah kehendaki dia belum mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ayyudillahu, ia disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dadanya dayyiqa, sempit, haraja, gelisah, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sulit untuk bernapas ketika dia naik ke langit. Kita tahu Bapak Ibu, kalau naik pesawat mungkin AC-nya berkurang, ya kan? Itu sesak dada kita. Apalagi mau take off. Ya. Semakin tinggi ya kita meninggalkan bumi, maka semakin sesak dada dan nafas kita. Nah, maka kemudian Allah analogikan orang yang mendapatkan hidayah, maka hatinya akan lapang, tenang hatinya, bahagia hidupnya. Maka perlu kita ketahui bersama bahwa antara dalam kehidupan kita ini ada yang
ada unsur kepuasan, ada unsur kebahagiaan. Dalam kehidupan dunia ini ada unsur kepuasan, ada unsur kebahagiaan. Kebanyakan di dunia ini kita senantiasa mengejar, manusia pada umumnya mengejar kepuasan. Jarang yang mengejar kebahagiaan. Walaupun secara lafziah, secara lisan, semua orang ingin bahagia. Apakah beda Bapak Ibu antara bahagia dengan kepuasan? Orang ingin memuaskan perutnya, maka dia berusaha untuk melakukan apapun supaya perutnya puas. Maka apapun yang penting puas. Maka biasanya halal haram antar 3H. Ini dalam rangka apa? Memuaskan. Karena orang kalau sudah mau puas, memuaskan dirinya, apapun akan dilakukannya. Dan ini terkait dengan syahwat manusia. Terkait dengan syahwat manusia. Orang ingin puas. Ingin memuaskan apa? Hati perasaannya. Ingin senang dia. Ingin memuaskan perasaan. Apa yang dilakukan? Orang biasanya puas. Kalau orang itu mangkal, marah, supaya puas bagaimana Bapak Ibu? Rata-rata tergantung apa? Dia ketika ngelihat orang, kita benci sekali dengan orang itu. Orang itu kemudian ya terjadi sesuatu padanya, maka apa yang terjadi? Dia bahkan bisa jadi apa? Bersyukurnya luar biasa kan? Bahkan ingin puas dia kalau mangkal sama orang, maka mengeluarkan umpatan-umpatan. Itu kalau supaya puas. Gitu. Nafsunya ingin dipuaskan juga. Nah, cuman ini semuanya adalah kebahagiaan semu. Sebentar saja dia. Puas sebentar, tapi setelah itu apa? Hatinya akan sedih. Hatinya akan sedih. Hatinya ya akan ya kecewa, hatinya akan takut dan seterusnya. Jadi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang ada semakin orang itu, contoh misalnya bermaksiat, puas memang, nafsunya puas ketika dia bermaksiat, tetapi dia tidak bahagia. Padahal yang dia cari itu adalah kebahagiaan kan? Tapi dia salah langkah. Kenapa? Yang dipilihnya adalah kepuasan, memuaskan nafsunya, memuaskan syahwatnya. Memuaskan syahwatnya. Apakah dia ini puas? Puas. Apakah bahagia? Tidak bahagia. Nanti setelah itu akan muncul penyesalan, terus begitu. Ya. Puas tetapi apa? Tidak bahagia. Maka belum tentu orang yang puas itu bahagia. Tapi orang yang bahagia pasti puas. Orang yang kemudian memahami Islam dengan baik, memahami Islam dengan benar, maka dia merasa tenang. Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya. Yashrah sadrahu lil Islam. Lapang. Nah, dada yang lapang ini menerima apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang dan dia bisa menikmati. Maka nanti dalam ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tatmainnul qulub, ketenangan jiwa, kebahagiaan hati kita.
Kenapa demikian? Ini sangat menarik Bapak Ibu. Zikrullah, mengingat Allah, bukan hanya berzikir subhanallah subhanallah. Itu bagian dari zikrullah. Salat adalah zikrullah. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat diriku, kata Allah. Salat bagian zikrullah. Kemudian apa? Puasa itu adalah bagian dari zikrullah. Zakat, haji juga adalah bagian dari zikrullah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ad-da'wah ilallah juga bagian dari zikrullah. Maka ketika kita bisa menerima dengan hati yang lapang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan tenang. Apalagi kalau kita bisa melaksanakannya, kita menikmati. Ini kategori ini penting, titik fokusnya adalah menikmati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hati kita akan bahagia, tenang. Karena apa? Tidak ada unsur paksaan. Kita berusaha apa, no? Berada dalam hati kita ini, ya, melihat bahwa ini semua adalah kebutuhan kita. Bukan perintah dari Allah, bukan kebutuhan Allah. Salat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya adalah kebutuhan kita. Bagaimana kita bisa menikmatinya? Itu insya Allah kita menerimanya dengan lapang dada. Kalau ini bisa kita lakukan, maka lapang dada ini terkait dengan hubungannya dengan Allah dan juga kepada manusia. Dengan manusia, lapang dada. Banyak orang bermasalah itu biasanya karena hubungan dia dengan Allah terganggu, ya, tidak baik-baik saja, dan otomatis hubungan dengan manusia juga tidak baik-baik saja. Secara umum seperti itu. Kalau hubungan dia baik dengan Allah, insya Allah, walaupun juga tidak ada jaminan, hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia. Tapi kalau dadanya sudah Allah Subhanahu wa taala luaskan, dia akan mudah memaafkan, dia akan mudah meminta maaf, dan tidak mudah melakukan, ya, kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan. Nah, bagi orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Maka dadanya sempit. Dadanya sempit. Mungkin dalam kehidupan dunia puas, tapi dalam kehidupan, ya, hatinya tidak tenang, hatinya tidak bahagia, puas, ya, menikmati kehidupan, tapi apa? Tidak bahagia. Hati kecilnya pasti itu bisa dipastikan tidak ada kebahagiaan. Jika ada pun, itu adalah kepuasan dan kebahagiaan yang semu. Ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullah ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya, begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman di dunia ini, belum lagi di akhirat. Maka kata Allah apa lanjutannya itu? Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus, yang mustaqim, istiqomah. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Telah kami rincikan, kami jelaskan ayat-ayat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya agar kita bisa mengambil, ya, pelajaran, menjadi pengingat. Ya, jalan yang baik itu adalah jalan Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
Nah, lebih lanjut lagi antara ketika ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya silakan dibuka Al-Qur'anul Karim ayat yang ke surah Toha ayat 124. Surah Toha. Surah Toha ayat 124. 124 125. Surah Toha ayat 124 sampai 126. Nah, dilihat, wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari mengingatku, kata Allah. Nah, di sini wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari mengingatku. Mengingat Allah sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bisa ya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atau yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau dia memang melakukan tetapi kemudian tidak melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak bekerja siang dan malam, berpaling, dia tidak beribadah kepada Allah. Gitu. Ada yang berpuasa tapi apa? Tidak sholat. Ya kan? Termasuk berpaling dari kewajiban yang telah Allah perintahkan. Atau berpaling dari hidayah al-Islam. Apa yang akan dia dapatkan? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan hidup ma'isyatan dhanka, dalam keadaan sempit. Masya Allah, ini luar biasa. Kehidupannya sempit. Tadi sebagaimana senada dengan ayat itu. Kehidupannya akan sempit. Hatinya akan sempit. Walaupun mungkin banyak hartanya. Ya, tinggi kedudukannya. Tapi hatinya sempit. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, bahagia ini bisa didapatkan dari mana saja? Ya, yang pertama kebahagiaan didapatkan dari iman. Dari iman. Yang kedua, kebahagiaan ini kita dapatkan dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kebahagiaan itu kita dapatkan dari qurratu a'yun. Dari apa? Anak-anak keturunan kita. Orang tua bisa bahagia. Kebahagiaan itu pintunya bisa kita dapatkan dari pasangan kita. Kebahagiaan juga kita bisa dapatkan karena ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ini banyak pintu-pintu apa? Kebahagiaan. Tapi ujungnya itu adalah al-iman. Maka ketika berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup dalam keadaan sempit. Orang yang bahagia ini orang yang fakir bisa saja berbahagia, sangat berbahagia. Sangat bahagia hatinya. Kenapa? Karena hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada unsur manusia. Kenapa orang bisa bahagia? Karena tujuan hidupnya hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Karena sibuk manusia dengan omongan orang lain, mencari ridho manusia, orang lain, tidak akan pernah dia ya bahagia. Contoh-contoh, ketika orang sholat tidak terima sholatnya karena unsur riya, ibadah tak diterima karena ada unsur riya. Riya ini unsur dengan manusia, omongan dengan orang lain, ghibah, namimah, dan seterusnya itu terkait dengan
orang lain. Terus begitu. Ya. Orang yang fakir, orang yang berada juga sama. Bisa jadi bahagia, bisa jadi tidak bahagia. Kebahagiaan itu memang butuh proses. Bukan hanya sempit hatinya orang yang berpaling dari Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini luar biasa, berpaling dari rahmat Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibangkitkan, kata Allah, dalam keadaan a'ma, buta. Qala, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, matahari didekatkan kira-kira 1 jengkal dari kepalanya. Tidak ada naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungan Allah. Tidak memakai pakaian sehelai pun manusia itu ketika dibangkitkan. Tidak memakai sandal. Sama seperti bayi yang baru lahir, tak menggunakan pakaian sedikit pun. Matahari didekatkan 1 jengkal dari kepala manusia. Dan dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala, lalu dia memohon kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku di padang mahsyar ini dalam keadaan buta, ya Allah. Wa qad kuntu basira, padahal ketika di dunia aku bisa melihat, ya Allah. Mungkin di dunia dia bisa melihat, tetapi dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengarkan suara azan, dia mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan, tapi kemudian tidak masuk ke dalam hatinya. Wa qad kuntu basira, di dunia aku bisa melihat, ya Allah. Bagaimana, bayangkan kondisi manusia berkumpul sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Berapa miliar manusia itu? Ya, tak terhitung jumlahnya. Kalau sekarang saja apa? Ya sekitar 5 miliar yang hidup saja ini. Ya kan? Yang hidup. Ya, kali per 100 tahun ya. Kali saja per 100 tahun 5M itu. Berapa ratus tahun manusia ini. Ya kan? Dikumpulkan dalam satu padang mahsyar. Semuanya seperti apa? Seperti pantai. Ya. Tak ada pantai, kalau di Singkawang kan masih ada gunungnya. Pantai seperti pantai itulah, seperti air apa? Lautan, seperti lautan. Rata semuanya. Seperti lautan. Rata, manusia berkumpul semuanya. Kenapa dunia bumi ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi padang mahsyar. Ada yang dibangkitkan pada saat itu apa? Dalam keadaan buta. Lalu ada juga yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya manusia, wajahnya kera, wajahnya babi. Itu disebutkan dalam nanti beberapa tafsir. Kemudian ada yang dibangkitkan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ya, bukan ngeden. Tapi ternyata itu adalah bagian semua dengan berbagai macam kondisi. Nah, ada yang dibangkitkan tadi dalam keadaan buta. Lalu bertanya, ya Allah, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta? Menyesal dia. Oh, la kadzalik. Begitulah ya balasan. Atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, perintah-perintah kami. Ya, orang-orang yang telah memberikan nasihat-nasihat. Fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Melupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Di dunia dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa.
Di dunia ketika kita lupa dengan Allah, di akhirat Allah akan melupakan. Kalau di dunia kita selalu ingat kepada Allah, di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Masya Allah. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la azabul akhirati asyaddu wa abqa. Ayat 127-nya itu. Dan demikianlah kami balas orang yang melampaui batas dan tidak percaya dengan ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Itu baru di padang mahsyar, belum masuk ke dalam nerakanya. Belum masuk ke dalam nerakanya. Maka kata Allah, itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Belum lagi Bapak Ibu, nanti di hari kiamat pada saat itu ketika manusia dibangkitkan, manusia semuanya lari Bapak Ibu. Ya. Semuanya lari. Silahkan buka surah Abasa. Surah Abasa Bapak Ibu. Juz 30. Surah Abasa. Ayat yang ke 33. Ayat 33 Bapak Ibu. Ayat 33 sampai 42. Ini sangat luar biasa kondisi pada hari kiamat Bapak Ibu. Fa idza ja'atis shakhah, maka ketika apa? Terjadi as-shakhah. Shakhah ini apa? Suara yang memekakkan telinga, suara yang dahsyat. Ini tiupan sangkakala yang kedua Bapak Ibu. Dua tiupan. Tiupan pertama membinasakan seluruh makhluk alam semesta ini. Satu kali tiupan saja malaikat Israfil yang meniup sangkakalanya. Sekali tiup binasa. Langit bumi hancur apalagi isinya. Setelah itu ada tiupan yang kedua. Di tiupan kedua inilah maka Allah menghidupkan manusia, jin, binatang-binatang, semuanya dihidupkan oleh Allah. Nah, ketika manusia dibangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu Bapak Ibu, ya, al mar'u manusia lari dari saudaranya. Dibangkitkan, kocar kacir Bapak Ibu. Ya, yang punya saudara lari dari saudaranya. Kalau di dunia orang punya masalah datang ke saudaranya. Kalau di akhirat nanti Bapak Ibu lari dia. Kenapa? Karena ada tuntutan-tuntutan juga. Tuntutan-tuntutan dari saudaranya, wa ummihi wa abih. Lari dari ibu dan bapaknya, anak lari dari bapaknya, anak lari dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari apa? Istri dan anak-anaknya. Suami lari dari istrinya. Suami lari dari anak-anaknya. Anak lari dari bapak ibunya. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Saling menuntut. Saling minta ya dukungan, tapi semuanya tidak bisa memberikan dukungan pada saat itu. Kenapa? Karena masing-masing mempertanggungjawabkan urusan masing-masing Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuni. 37-nya itu. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempertanggungjawabkan urusan yang cukup menyibukkan dirinya masing-masing. Makanya dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita ini bertanggung jawab untuk diri kita. Jangan kita beragama ini nunggu orang lain.
Nunggu orang lain sholat, kawan sholat, ikut sholat. Orang kawan tak sholat, yang kawan lain lakukan kebaikan, ikut. Kawan ngajak maksiat, ikut gak? Kenapa? Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita masing-masing. Dari sejak kita balik sampai meninggal dunia. Wujuhun yawma idzin musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di mana kita lihat fenomena ada orang yang lari dari keluarganya, suami lari dari istrinya, bapak lari dari ibunya, terus anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anak-anaknya, lari dari saudara-saudaranya. Tapi di sisi yang lain ada pemandangan yang luar biasa. Ada pada saat itu wajah-wajah mereka tenang, berseri-seri. Tak ada lari antara satu dengan yang lainnya. Dhahikatum mustabsyirah. Pada saat itu apa? Mereka tertawa bergembira. Yang lain itu sedih, lari. Tapi ini ternyata luar biasa. Ya, ketawa, senyum. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan banyak pula pada hari itu wajahnya wajah yang suram. Tarhaquha qatarah, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir dan durhaka. Masya Allah, dua pemandangan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Di mana orang lain berlari, tetapi ada orang-orang yang beriman mencari, bukan lari, dia mencari, akan memberi syafaat. Anak mencari orang tuanya, orang tua mencari anaknya, suami mencari istri dan anak-anaknya, anak dan istrinya mencari suaminya, mencari bapaknya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena tumbuh dalam iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kadang-kadang kaki tidak stabil, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang di bawah, lagi memang ada kesalahan lebaran yang menggoda banyak sekali hal-hal yang menggoda hawa nafsu. Kita coba saya tanyakan Bapak, bagaimana sih caranya agar keluarga kita itu selamat dunia dan akhirat, selalu istiqomah, ya? Bukan istilah kita dengan mempelajari ibadah saja, tapi ibadah itu penting. Mohon yang kita jawabkan. Satu lagi Rosan. Dalam kehidupan kita berkeluarga kan tentu ada banyak cobaan kan, hawa nafsu kan, apalagi mendengarkan minus 6 untuk Rosan. Itu lagi cobaan. Banyak permintaan dari mama Rosan. Ada minta Pak ini belum ini ya. Jadi kita tuh pada saat itu kita tuh puasa tuh jadi tidak optimal ya. Kita buyar gitu aja jadi tidak fokus gitu kan. Tidak fokus kan. Bagaimana supaya kita tuh optimal puasa juga. Maksud kita optimal ya. Dan kita tuh mendapat derajat-derajat orang-orang yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ini godaan untuk semuanya, Pak. Ya, memang bukan hanya Bapak saja itu. Bapak-bapak yang lain aja sungkan aja mau bertanya. Ya, begitu juga ini godaan ibu-ibu juga. Ya. Itu Hamin 10 saja itu sudah sibuk menyiapkan dan seterusnya. Ya itu wajar saja secara ini, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban dan keistiqomahan. Nah, untuk menjaga keistiqomahan ini ya memang berat. Nabi Muhammad SAW saja, Nabi dan Rasul, untuk jaga istiqomah sampai beruban ya Pak. Sampai beruban. Kira-kira bapak-bapak sudah beruban banyak sini? Karena menjaga keistiqomahannya.
Maka di antara bentuk menjaga keistiqomahan di antaranya tadi kita senantiasa mentajdid niat kita, memperbaharui niat kita, senantiasa membersihkan hati kita. Kemudian juga kita selalu berteman, berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena disinilah Bapak Ibu saling mengingatkan. Sedang futur, turun iman, ada kawan memberikan penyemangat. Kalau sendirian Bapak Ibu, all semangat nih. Kalau sudah turun iman kita, apalagi kawan-kawan kita misalnya lebih banyak ahlul maksiat misalnya nih. Itu aduh lagi pusing nih. Ayolah kita ke diskotik dulu. Nah, kan itu malah itu. Kalau ada kawan, aduh lagi lemah semangat nih, ayo kita ikut pengajian. Kan gitu kan? Nah, itu paling tidak memberikan penyemangat, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya juga senantiasa kita berdoa kepada Allah. Terus minta kepada Allah agar kita bisa diistiqomahkan. Saya sendiri juga sama, tidak ada jaminan Bapak Ibu untuk istiqomah ini. Ya kan? Maka kita harus berdoa kepada Allah. Kita bersama-sama menjaga iman kita, menjaga hidayah kita, minta kepada Allah dan berteman dengan orang-orang soleh. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Ya kalau kita misalnya tidak ada langsung yang penting satu amalan khusus langsung kita istiqomah, itu tak ada. Memang ini harus diusahakan oleh kita semuanya. Begitu juga dalam keluarga, bagaimana supaya istiqomah? Ya harus sama-sama Bapak Ibu. Ada visi, misinya sama. Visinya sama, visi ibadah kepada Allah. Menyiapkan lebaran dan seterusnya itu wajar-wajar saja, silahkan. Dan bisa dimanage dengan baik, insya Allah. Jadi jangan bisa dicicil Pak, bisa dicicil, ya. Ya mau beli apa kan bisa saja, ya sejam 2 jam. Seharian sampai malam, akhirnya Isya, tarawih, wah itu buat kue sampai larut malam, subuh hilang. Nah itu juga sama. Nah ini juga masalah juga, melakukan sesuatu yang mubah, meninggalkan yang wajib. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.